Air panas menggelegak lembut di bak mandi luar ruangan Ila itu, uapnya naik ke udara malam Bali yang sejuk. Tiba-tiba, bibir Budi menyentuh bibir Andi, sebuah ciuman singkat tapi penuh gejolak yang membuat dunia Andi berhenti berputar seketika. Andi mundur dengan cepat, air menyiprat ke segala arah, tubuhnya basah dan menggigil bukan karena dingin udara Bali yang sejuk. Budi, apa yang kamu lakukan? Suaranya bergetar, jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa sakit di dada. Budi, sahabat terbaiknya selama 10 tahun sejak mereka kuliah bersama di Universitas Indonesia Jakarta, hanya menatapnya dengan mata penuh penyesalan dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini mereka berdua pura-pura tidak ada. Malam itu adalah malam terakhir liburan kelompok di Ila Mewah Ubud, setelah pesta kecil dengan rekan kerja kantor. Hanya mereka berdua yang tersisa di bak mandi karena yang lain sudah kembali ke kamar masing-masing dengan alasan lelah. Andi ingat jelas bagaimana mereka tertawa mengingat masa kuliah, minum bir bintang dingin, bercerita tentang mimpi-mimpi karir, dan bagaimana tangan Budi tanpa sadar menyentuh bahunya lebih lama dari biasanya. Tatapan mereka bertemu lebih intens di bawah cahaya lampu taman. Tapi ini melampaui segala batas yang pernah mereka sepakati sebagai hanya sahabat. Andi keluar dari bak dengan tergesa, kakinya tergelincir di ubin basah, hampir jatuh. Ia berlari menuju kamarnya tanpa menoleh lagi, meninggalkan Budi sendirian di air yang masih bergolak. Pintu kamar ditutup rapat, Andi duduk di tepi tempat tidur, tangannya menutup wajah. Pikirannya berputar liar. Bagaimana bisa? Budi yang selalu ada saat ia putus dengan mantan pacar perempuan, Budi yang membantunya saat ayahnya marah karena nilai kuliah jeblok, Budi yang ikut pulang ke Solo setiap lebaran pura-pura menjadi teman kantor. Selama ini Andi yakin perasaan aneh yang kadang muncul saat mereka tidur sekamar di kosan dulu hanyalah kelelahan atau terlalu dekat. Tapi ciuman tadi hangat, lembut, dan menakutkan sekaligus. Di Indonesia, hal seperti ini bukan hanya tabu, ini bisa menghancurkan hidup. Keluarga di Solo yang taat adat Jawa, teman-teman kantor di Jakarta yang suka bergosip, bahkan undang-undang dan norma masyarakat yang masih memandang hubungan sesama pria sebagai penyimpangan. Andi merasa dadanya sesak, air mata tanpa sadar jatuh ke lantai marmer kamar. Pagi harinya suasana Ila terasa berbeda. Teman-teman mereka, Rina dan Dika, masih bercanda tentang hangover dan oto-oto liburan, tidak curiga apa-apa. Andi duduk di meja sarapan jauh dari Budi, mata hanya tertuju pada piring nasi goreng. Budi mencoba mendekat, suaranya pelan, "Andi, kita perlu bicara." Andi menggeleng cepat, "Nanti saja di Jakarta." Perjalanan pulang ke Bandara Ngurah Rai terasa seperti siksaan. Di mobil, Budi duduk di belakang, Andi di depan, diam 1000 bahasa. Di pesawat, Andi pura-pura tidur, tapi pikirannya terus memutar ulang momen itu. Apa arti ciuman itu bagi Budi? Apakah selama ini Budi juga merasakan hal yang sama? Atau hanya mabuk? Andi takut menanyakannya, takut jawabannya akan mengubah segalanya selamanya. Sesampainya di apartemen kecil Andi di kawasan Kemang, Jakarta, malam itu ia tidak bisa tidur lagi. Ponsel berdering, nama Budi muncul. Andi tidak angkat. Ia membuka galeri Oto, melihat ratusan gambar mereka berdua dari tahun ke tahun, liburan ke Gunung Bromo, makan malam di warung tenda, bahkan Oto pelukan saat lulus kuliah. Semua terasa berbeda sekarang. Andi merasa sendirian di kota besar ini, di tengah jutaan orang yang tidak akan pernah mengerti. Ia bangun, berdiri di balkon apartemen, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Apa yang harus aku lakukan, gumamnya pada malam. Persahabatan mereka yang dulu begitu sederhana kini terasa seperti bom waktu yang sudah meledak. Keesokan paginya Andi bangun dengan kepala berat. Ia ke kantor seperti biasa di perusahaan marketing di Sudirman, tapi konsentrasinya buyar total. Presentasi klien pagi itu hampir gagal, bosnya melirik curiga. "Andi, kamu baik-baik saja? Liburan ke Bali kok malah kelihatan capek?"
Andi hanya tersenyum paksa. Jet lag pak. Sepanjang hari ia menghindari pesan Budi yang semakin banyak. Kita ketemu malam ini ya, di kayak biasa. Andi tahu ia tidak bisa lari selamanya, tapi hatinya belum siap. Pulang kerja, ia memilih jalan memutar lewat Senayan, duduk sendirian di taman, memikirkan keluarganya di Solo. Ibu selalu telepon setiap minggu, kapan bawa pacar pulang, nak. Ayah sudah siapin tanah untuk rumahmu. Andi selalu jawab belum ketemu yang cocok, Bu. Tapi sekarang kata-kata itu terasa bohong besar. Akhirnya malam itu ia datang ke kai kecil di Kemang. Budi sudah duduk di pojok, wajahnya lelah. Mereka memesan kopi hitam seperti biasa. Andi, aku minta maaf, kata Budi pelan. Aku tidak rencanakan itu terjadi. Tapi aku sudah lama merasakan ini. Sejak kuliah. Aku coba pacaran dengan cewek, tapi tidak pernah berhasil. Saat di bak air panas kemarin, aku tidak tahan lagi. Andi menatap cangkir kopinya, tangannya gemetar. Kamu tahu apa risikonya, Budi? Kita di Indonesia. Kalau ketahuan, keluargaku bisa mengusir aku. Pekerjaanku bisa hilang. Teman-teman kita apa kata mereka? Budi mengangguk, mata berkaca-kaca. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa bohong lagi sama diriku sendiri. Aku cinta kamu, Andi. Bukan sebagai sahabat. Kata-kata itu menggantung di udara seperti petir. Andi bangkit, meninggalkan kopi yang belum habis. Aku butuh waktu. Hari-hari berikutnya Andi hidup seperti robot. Kerja, pulang, tidur, ulang. Ia mulai menghindari acara kumpul teman yang biasa mereka lakukan bersama Budi. Suatu malam, ibunya telepon. Ada anak teman ayah, cantik, kerja di bank. Mau dijodohkan. Andi menolak halus, tapi tekanan itu semakin berat. Ia merasa terjebak antara perasaan yang mulai ia akui dan ketakutan yang menggerogoti. Di kantor, rekan kerja Rina yang ikut liburan Bali mulai curiga. Kamu dan Budi kok jarang kelihatan bareng lagi. Berantem. Andi menggeleng, tapi hatinya panik. Apakah orang sudah mulai curiga? Suatu sore, Budi datang ke apartemen Andi tanpa diundang. Aku tidak bisa diam saja. Kita bicara baik-baik. Mereka duduk di sofa, jarak aman. Budi bercerita tentang perjuangannya selama ini, bagaimana ia pernah ke psikolog diam-diam, bagaimana ia takut tapi akhirnya memilih jujur pada dirinya sendiri. Andi mendengar, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Aku juga merasakan hal yang sama, Budi. Tapi aku takut. Takut kehilangan segalanya. Malam itu mereka tidak berciuman lagi, hanya pelukan erat sebagai sahabat yang sedang kebingungan. Tapi Andi tahu persahabatan mereka sudah tidak sama. Ada api baru yang menyala, dan ia tidak tahu apakah harus memadamkannya atau membiarkannya membakar. Bulan berikutnya tekanan keluarga semakin kuat. Andi dipaksa pulang ke Solo untuk acara ulang tahun ayah. Di rumah besar bergaya Jawa itu, ibu sudah menyiapkan kamar tamu untuk calon mantu yang akan datang besok. Andi merasa seperti aktor dalam drama yang salah peran. Malam sebelumnya ia telepon Budi diam-diam dari kamar. Aku tidak tahan, Budi. Mereka mau jodohkan aku lagi. Suara Budi di ujung sana tenang tapi tegang. Kamu harus bilang yang sebenarnya suatu saat, Andi. Atau kita akan terus seperti ini selamanya. Andi tidak bisa jawab. Hari itu, saat makan malam keluarga besar, ayah berbicara panjang lebar tentang laki-laki sejati yang bertanggung jawab, menikah, punya keturunan. Andi diam, sendok di tangannya bergetar. Sepupunya yang sudah menikah bercerita bahagia tentang anak pertamanya. Andi merasa sesak napas. Malam itu ia kabur ke belakang rumah, duduk di bawah pohon mangga, menangis sendirian. Kenangan ciuman di balik kembali, hangat dan menenangkan sekaligus menakutkan.
Ia membayangkan jika ia berani mengaku apa yang akan terjadi. Ayah mungkin akan marah besar, ibu menangis, tetangga bergosip. Di Indonesia, berita seperti itu bisa menyebar cepat di desa. Keesokan harinya calon pacar datang, gadis cantik bernama Sinta. Mereka diajak jalan-jalan ke pasar tradisional. Andi berusaha ramah, tapi hatinya kosong. Saat Sinta memegang tangannya, ia langsung menarik. Malamnya ia telepon Budi lagi. Aku hampir bilang semuanya tadi. Tapi aku mundur. Budi diam lama. Aku di sini untukmu, Andi. Tapi aku juga tidak bisa menunggu selamanya. Pembicaraan berakhir dengan Andi menutup telepon, merasa bersalah. Kembali ke Jakarta, Andi semakin tertekan. Di kantor proyek besar gagal karena ia sering melamun. Bos memanggilnya. Kamu harus fokus, Andi. Kalau begini terus, kita harus evaluasi. Andi pulang dengan hati hancur. Malam itu Budi datang lagi. Kali ini mereka bertengkar. Kamu egois, Andi. Kamu hanya memikirkan dirimu, keluargamu, masyarakat. Bagaimana dengan perasaanku? Andi balas, kamu tidak mengerti tekanannya. Aku bisa kehilangan segalanya. Suasana memanas, Budi pergi sambil membanting pintu. Andi duduk di lantai, menangis. Persahabatan mereka retak, dan ia tidak tahu cara memperbaikinya. Setelah pertengkaran itu, Andi dan Budi tidak saling kontak selama 2 minggu. Andi merasa kehilangan separuh dirinya. Kerja semakin kacau, ia hampir kehilangan klien penting. Teman kantor mulai bergosip, Andi kok akhir-akhir ini aneh, ya. Kayak ada masalah besar. Rina yang ikut Bali mendekati Andi di pantry. Kamu dan Budi ada apa? Kalian biasanya tidak terpisah. Andi mengelak, tapi hatinya panik. Apakah rahasia mereka sudah bocor? Suatu malam Andi minum sendirian di bar dekat apartemen. Ia bertemu teman lama kuliah yang sekarang jadi aktis. Diam-diam, mereka ngobrol panjang, Andi menceritakan sedikit. Teman itu bilang di Indonesia memang berat, tapi banyak yang hidup bahagia dengan cara mereka sendiri. Kamu harus pilih, hidup bohong atau hidup jujur meski sulit. Kata-kata itu menggema di kepala Andi sepanjang malam. Sementara itu Budi juga menderita. Ia kerja lembur di perusahaan IT, tapi pikirannya selalu ke Andi. Ia hampir kirim pesan ratusan kali tapi dihapus. Akhirnya ia putuskan untuk pergi ke Bali sendirian, mencari ketenangan di ila yang sama. Di sana, duduk di bak mandi yang sama, Budi menangis. Kenapa harus seberat ini? Andi akhirnya memutuskan untuk pulang ke Solo lagi, mencari jawaban dari akar masalah. Di desa, ia bantu ayah di sawah, bicara dari hati ke hati tanpa mengaku langsung. Ayah bilang, hidup itu pilihan, nak. Tapi ingat, keluarga adalah segalanya. Andi merasa semakin bingung. Saat kembali ke Jakarta, ia dapat kabar dari teman bahwa Budi sedang di Bali. Tanpa pikir panjang, Andi beli tiket pesawat. Ia harus bertemu Budi. Konflik mencapai puncak saat rumor mulai beredar di grup chat teman-teman mereka. Seseorang bilang melihat foto lama mereka berdua yang terlalu dekat. Andi panik, tapi juga lega karena akhirnya ada yang memaksa ia menghadapi kenyataan. Di Bali, Andi menemukan Budi di ila yang sama, duduk sendirian di tepi kolam. Budi panggilnya pelan. Budi menoleh, mata merah. Mereka duduk berjam-jam di teras, bicara dari hati ke hati. Andi cerita tentang tekanan keluarga, ketakutan kehilangan pekerjaan, stigma masyarakat. Budi cerita tentang kesepiannya, bagaimana ia hampir menyerah. Malam itu tidak ada ciuman, hanya pelukan erat dan air mata. Kita tidak harus langsung bilang ke semua orang, kata Andi. Tapi aku tidak mau kehilangan kamu lagi. Mereka menghabiskan hari-hari di Bali dengan jalan-jalan, bicara tentang masa depan. Andi mulai sadar bahwa selama ini ia lari dari dirinya sendiri.
Ia telepon ibunya, bicara pelan tentang ada seseorang yang sangat penting. Ibu diam lama, lalu bilang, yang penting kamu bahagia, nak. Kami akan belajar. Kata-kata itu seperti angin segar. Meski ayah belum tahu sepenuhnya, Andi merasa beban sedikit terangkat. Kembali ke Jakarta, mereka mulai membangun hubungan baru secara perlahan, diam-diam dulu. Andi lebih fokus di kerja, prestasinya naik lagi. Budi juga lebih tenang. Tapi tantangan masih ada, gosip teman, tatapan aneh di jalan, tekanan adat. Suatu hari mereka hampir ketahuan saat keluarga Andi datang ke Jakarta tiba-tiba. Mereka harus berpura-pura lagi, tapi kali ini Andi tidak merasa hancur. Ia tahu ini perjuangan panjang. Setahun kemudian, Andi dan Budi kembali ke Bali untuk merayakan ulang tahun persahabatan di mereka yang baru. Di pantai Kuta saat sunset, mereka berjalan bergandengan tangan, angin laut meniup rambut. Terima kasih sudah berani, bisik Budi. Andi tersenyum, kita sama-sama belajar. Mereka tidak lagi sembunyi total. Beberapa teman dekat sudah tahu dan menerima. Keluarga Andi masih dalam proses, tapi ibu sudah mulai bertanya tentang Budi dengan nada hangat. Andi merasa tumbuh, bukan lagi pemuda ketakutan, tapi pria yang menerima dirinya sepenuhnya. Persahabatan mereka yang dulu berubah menjadi cinta yang kuat, penuh pengertian dan pengorbanan. Di tepi pantai, saat matahari tenggelam, mereka berpelukan erat. Tidak ada lagi rasa malu, hanya kedamaian. Andi tahu jalan masih panjang, tapi ia tidak lagi sendirian. Apakah mencintai sesama jenis di Indonesia selalu harus disembunyikan selamanya, atau justru saatnya berani mengejar kebahagiaan meski melawan norma masyarakat? Benar atau salah? Total keseluruhan cerita sekitar genep 20 kata.